Sebelum kita memulai perkuliahan di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Oke, sebelum itu kemarin kan kita ada PR ya, saya sih mungkin lebih tepatnya. Dari pertanyaannya Faras, kenapa kok kenapa kok kita nggak pakai P-value-nya, nggak pakai confidence intervalnya itu tinggi aja sekalian, karena kan semakin tinggi itu tingkat kepercayaannya itu semakin tinggi pula kayak gitu. Nah, itu kemarin betul sih logikanya itu seperti itu. Cuman kalau di confidence interval ini, kalau teman-teman kemarin tahu dari rumus margin of error, kalau kita selidiki lagi, itu kan rumusnya itu kan Z alpha per 2, kemudian dikalikan standar error kan ya. Nah, di mana standar errornya itu, masih ingat nggak? Dibuka aja ya ini ya. PPT-nya saya buka dulu deh. Kan rumusnya untuk margin of error itu kan ini, dimana Z alpha per 2 sigma per akar N. Nah, teman-teman perlu lihat dulu, kalau di confidence interval itu kita bisa otak-atik ya, dalam artian itu kalau semisal untuk yang poin pertama ini, ketika estimasi untuk rata-rata sampel besar di mana deviasi standarnya itu diketahui, ya otomatis ini nanti diketahui lah dari dari populasinya. Berarti kan sudah fix gitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita otak-atik itu adalah nilai N. Nah, kalau kita melakukan sampling itu bisa mungkin kan N-nya itu, tingkat N-nya itu atau besarnya N itu cukup mewakili yang namanya populasi. Nah, bagaimana untuk menghitung nilai N sehingga itu bisa dikatakan cukup mewakili populasi? Nah, nanti itu ada perhitungannya sendiri, insya Allah di pertemuan selanjutnya ketika kita membahas distribusi T untuk kemudian estimasi proporsi dan varians. Nah, jadi bisa teman-teman bisa ini ya, di PCI itu yang panjang lebarnya interval itu dipengaruhi oleh ini deviasi standar dan juga besar kecilnya nilai N atau ukuran sampel. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan terkait dengan nilai alfanya kayak gitu. Nah, di soal yang di bawah, di latihan soal yang kemarin kita bahas, itu kan semakin tinggi nilai confidence levelnya, itu kan intervalnya itu juga semakin lebar kayak gitu ya. Bentar. Yang mana ya? Ini. Yang ini kan teman-teman bisa lihat ya, ketika kita menggunakan alfa 95%, itu kita dapatkan intervalnya adalah segini. Dengan selisihnya adalah 15,68 kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan alfanya itu 80%, kita dapatkan untuk selisih dari intervalnya adalah 10,24. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa semakin tinggi nilai confidence level yang kita tentukan, itu semakin lebar intervalnya. Nah, harusnya kan kalau confidence level ini kan berada di nilai margin of error ini kan, dia termasuk di dalam sini. Nah, seharusnya itu kan logikanya itu dia semakin memberikan tingkat ketelitian yang baik atau semakin akurat gitu ya. Nah, ini yang kita istilahnya itu ada nilai konsekuensi kayak gini. Kita itu dalam di
confidence interval ini, atau ketika kita ingin menduga suatu parameter populasi, itu pinginnya kan statistik sampel yang kita peroleh itu bisa mendekati dengan nilai parameter populasi itu kan ya. Nah, oleh karena itu di dalam interval ini itu sebisa mungkin intervalnya itu nggak terlalu lebar. Karena kenapa? Kalau intervalnya itu terlalu lebar, jadi kan istilahnya itu nilai dari parameter populasinya itu ya bisa masuk, cuma kan kayak pendekatannya itu masih terlalu lebar gitu loh. Jadi mungkin itu nilai intervalnya itu sempitnya itu secukupnya aja. Kalau terlalu sempit kan nanti jadinya estimasi titik kan ya, dan estimasi titik itu kurang direkomendasikan karena kan kalau estimasi titik itu berarti nilainya itu harus sesuai sama plot dengan nilai parameter populasi. Tapi kan kita tahu bahwa ada namanya sampling error, di mana itu untuk menduga suatu parameter populasi itu sulit dilakukan ketika itu kita hanya melakukan satu kali sampling kayak gitu. Apalagi ditambah dengan nilai n yang terlalu besar. Kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya yang dari Faras kemarin itu kalau intervalnya sempit itu kalau confidence levelnya itu tinggi itu berarti kan margin error-nya itu semakin besar gitu ya. Berarti kan terus kenapa hubungannya dengan akurasi kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ketika ya itu tadi yang tricky yang saya bilang itu. Kalau semisal kan kita bisa otak-atik sebagai seorang peneliti itu antara kita bisa menambah nilai dari n kayak gitu. Agak tricky sih memang ini. Jadi memang intinya itu ya n-nya itu kalau bisa itu sebesar mungkin, dalam artian itu bisa mewakili nilai populasi. Tapi konsekuensinya ketika kita membutuhkan nilai n yang besar, ya kita otomatis membutuhkan tenaga, waktu, biaya yang lebih besar kayak gitu. Nah, oleh karena itu nanti itu kita akan juga belajar terkait dengan menentukan bagaimana nilai sampel itu yang baik dan benar. Nah, terus kemudian nilai alfa ini itu juga terserah dari peneliti. Jadi ketika kita itu ingin menyempitkan atau membuat intervalnya itu sempit, kalau intervalnya itu sempit, itu berarti kan menduga nilai parameter populasi itu lebih akurat gitu ya. Jadi lebih dekat ke nilai parameter populasi. Nah, itu nilai alfanya itu kita bisa otak-atik, terserah kalian mau meningkatkan dalam artian 99% atau 90%. Gitu. Jadi itu jawabannya. Jadi memang tricky sih ini antara nilai alfa kemudian terkait dengan nilai n-nya. Gitu. Pokok intinya itu di confidence interval ini itu kita ingin menduga nilai parameter populasi yang nilainya itu yang nilainya itu bisa mendekati parameter populasi itu sendiri kayak gitu. Jadi sebisa mungkin untuk intervalnya itu nggak terlalu lebar. Paham nggak dari sini? Kayak contohnya itu yang kemarin ini, bukan, yang ini, yang contoh soal yang ini. Yang kita ingin meneliti kedalaman danau di Indonesia itu kan ya. Nah, ketika didapatkan nilainya 114 sampai 129, berarti kan kesimpulannya kita yakin 90%, 95% bahwa kedalaman danau di Indonesia itu berkisar di antara ini. Atau dalam kata lain, di interval inilah itu nilai dari rata-rata kedalaman danau. Tapi kita nggak tahu rata-rata populasi atau rata-rata 1000 danau itu berapa, itu nggak tahu. Tapi yang pasti rata-rata dari 1000 danau ini itu berada di interval ini. Kayak gitu. Bingung nggak? Atau tambah bingung? Sudah lumayan.
sudah lumayan. Kita latihan soal aja ya. Hari ini karena cuma 50 menit, kita fokus ke latihan soal sama saya ingin menunjukkan penghitungan melalui R-nya kayak gitu. Bentar. Untuk latihan soal mungkin teman-teman bisa coba yang di slide ini, slide ke-29. Terus, oh ya, kemarin kan saya sempat menyinggung yang materi ini terkait dengan estimasi interval untuk musim tidak diketahui. Nah, ini kita kita bahas di hari Kamis dan Jumat saja ya, karena biar sesuai juga dengan di time schedule ini ketika di week 10 hari, maksudnya untuk pertemuan yang besok itu ya, kan ini kan kita masih week 9. Nah, yang hari Kamis dan Jumat itu masuk ke week 10. Itu kita akan membahas ini estimasi untuk min, di mana kita distribusi T ini maksudnya adalah ketika sigmanya itu tidak diketahui. Jadi nanti hari Kamis dan Jumat kita akan membicarakan terkait dengan estimasi min ketika sigmanya tidak diketahui. Jadi sekarang mau latihan soal dulu apa mau ditunjukkan penghitungan R-nya dulu? Ngikut anak-anak Bu. R aja Bu, R Bu. Arahnya dulu Bu. Tapi R aja lah Bu, biar seru-seruan dulu. Oke. Ini gampang kok, soal latihan soalnya 6566 ini tinggal di gitu-gitu. Maksudnya tinggal dihitung selesai. Ya iyalah, dihitung. Oke, saya stop share dulu. Sudah pada install semua kan ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Saya share screen dulu yang penghitungan QR. Tolong username you itu nggak bisa santai tak? Sudah terlihat belum? Sudah Bu. Kelihatan jelas kurang besar atau gimana ini di kalian? Atau kurang besar ininya, yang ini ya? Yang tempat penghitungannya. Udah kelihatan ya. Oke, jadi ini jelasinnya dari mana ini? Kita kenalan dulu dengan R ya. Mungkin teman-teman sudah pernah buka R sebelumnya atau ada yang ngajarin gitu? Dari YouTube. Dari YouTube, TLL. Dibuka aja speakernya, kita interaktif hari ini. Dibuka aja speakernya, nggak apa-apa. Baru dikit-dikit Bu. Oke. Di rumah saya ada 9.000 orang, suaranya sangat mengganggu. Itu ngapain konser atau orang di TV? Orang di TV. Ya oke lah. Oke. Hari ini kita interaktif aja ya. Jadi kalau semisal teman-teman ada yang pengen tanya lebih dalam nanti biar nggak ini. Oke, jadi kan ketika teman-teman mulai buka R, nanti tampilannya pasti kayak gini ya. Ya nggak? Ya. Tampilannya kayak gini ya awalnya. Ya Bu. Nah nanti Ya, Bu. nanti teman-teman itu nulis code-nya itu di area sini. Atau di R script-nya itu ditulis di sini. Nah, kemudian nanti itu yang di daerah konsol sini itu menunjukkan hasil dari penghitungan kalian. Kayak gitu. Nah, nanti riwayat penghitungan itu ada di sebelah kanan. Sebentar, kalian yang install itu install R saja atau R Studio? Baru R-nya aja Bu, ini baru mau download R Studio-nya. videonya Bu. Ya, Studio Bu. Saya lebih suka R Studio karena nanti itu misal kita mau nulis nulis min gitu, nanti itu langsung muncul gitu loh. Langsung munculnya tuh kayak bukan riwayat sih, kayak gini loh, muncul ininya. Kayak kita mau min apa, min aja atau min date atau min default gitu. Dan nanti di sebelahnya itu ya ada keterangannya gini ya, kayak min default itu isinya itu nanti apa aja, ada X, ada trim, ada NA.mm, itu untuk yang non available atau data missing gitu ya. Kalau nanti nggak ada missing berarti ditulis false, atau
Atau nggak usah ditulis ya, nggak apa-apa. Tapi kalau di R itu ininya nggak muncul. Jadi kalau dari saya itu lebih suka pakai R Studio. Tapi sama aja fungsinya R atau R Studio. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita coba masukkan contoh yang apa namanya dari ini tadi soalnya. Kalau di kalian itu layar saya kelihatan dua nggak? Kelihatan R sama PPT-nya atau cuma kelihatan R doang? R doang, Bu. Ya, doang aja, Bu. Arah aja, Bu. Iya ya, soalnya oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini saya menuliskan keterangan soal dari PPT yang sudah pernah kita bahas dalam artian yang soal danau itu. Nah, saya buka dulu PPT-nya. Saya lupa soalnya. Nah, di sini kan kalau teman-teman masih ingat dan bisa dibuka gitu ya, dua slide gitu ya. Kita kan ingin meneliti kedalaman danau yang ada di Indonesia. Sedangkan kita sudah memiliki sampel atau kita melakukan sampel sebanyak 25 danau. Ya kan? Nah, kemudian untuk rata-rata 25 danau itu adalah 122 meter. Nah, sedangkan untuk deviasi standar dari seluruh danau di Indonesia atau dari 1000 danau itu sebesar berapa? 20 itu untuk deviasi standarnya kayak gitu. Nah, kemudian kita sekarang cari bagaimana sih menghitung nilai confidence intervalnya kayak gitu ya. Ini yang secara manual dulu ya untuk teman-teman. Sekalian dicoba ya, kalian jangan kalau bisa nggak hanya melihat aja, tapi dicoba langsung. Nah, Fikri dicoba ya, Lydia juga, Faras dan lain-lain. Oke, kalian sudah uploadkan Ntar Bu lagi download studionya, Bu. Oh, oke. Atau yang pakai R dulu juga nggak apa-apa, selagi menunggu yang di R Studio. Kayak gini lebih enak offline sih kita. Yes. Meet up. Iya. Atau kalau yang sudah punya studio itu, saya kan sudah me-up juga untuk yang ini ya, untuk R-nya untuk R ini di awal. Jadi yang sudah punya R Studio bisa dibuka langsung, kemudian coba aja dilakukan run. Kalau mau ada tulisannya run ini. Atau kalau pakai keyboard itu kalian bisa tinggal klik Ctrl plus. Sama ya kalau di Python kan juga mau run tinggal Ctrl Enter. Di sini juga sama. Jadi mirip kok sama Python. Tinggal kalian nanti lebih suka tampilannya yang mana, mau pakai R. Itu startnya mesti di ini ya Bu, di apa? Di highlight gitu.
Saya izin ke dicoba dulu ya. Maksudnya dicoba install, kemudian kalau sudah selesai langsung aja dibuka di dulu yang di aula itu yang sudah saya upload. Nanti coba kalian lakukan running pakai run ini atau control enter. Saya izin ke toilet dulu sebentar. Kenapa Yud sini tak ladenin kenapa? Itu gak apa? Kalau ngeran di highlight dulu apa gimana? Hah? Langsung aja. Cek. Kamu ngerannya di baris yang paling bawah. Iya. Oh iya. Oke. Rek kok RStudio aku buka bukan RStudio, keluaran cuma RI 386 4.03. Itu deh. Itu RStudio itu. Itu bukan R Studio, itu R biasa. R GUI. Aku download di linknya tuh Ada link keluarnya ini hasilnya. Linknya bener nggak Pin? Nanti Google Drive. Yang Itu yang aku kirim di grup. ya yang aku kirim di grup. Iya, aku download itu. Yang baru. Yang bawah ya, bukan yang atas. Yang atas itu kode R. Oh, yang bawah itu R Studio. Iya. Iyalah. Oke, Gak apa-apa. Lagi maklum. Gak apa, semangat. Tapi pastikan yang atas sudah diinstal ya. Kalau R-nya belum diinstal sama aja. Oh, harus Ini ada Bang. dua itu. Iya. Yang wajib itu yang atas. RStudio tuh kayak IDE-nya aja. Jadi kalau misalnya ada Bang. download RStudio. Iya, ada Bang Aul gak? Gimana? Di sini ada Bang Aul gak? Bang Aul salah ngerjain MTK itu. Tangan Rek. Diam Pik. Diam kau. Enggak. Caranya dibikin dalam. Cara dibikin malam-malam gitu. Naik mod. Oh, itu apa? Setting lah itu. Di tools terus global setting tak kalau nggak salah. Harus premium itu. Ada editor temnya. Itu harus beli Royal Pass. Battle Pass. Nah, itu. Siapa? Udah pada ready semua RStudio-nya. Nah. Insya Allah. Terus udah di-download juga yang di aula. Udah Bu. Kalian download dulu. Udah Bu. Udah, oke. Mana? Yang filenya si L with R tuh. Si I with R. Oh, itu. Sudah semua? Sudah ya, kita coba mulai ini dulu memahami yang soal di nomor case pertama atau yang kedalaman danau itu. Jadi kan kita ingin menduga berapa sih nilai rata-rata dari 1000 danau dan kita menduganya, kita melakukan sampelnya itu dari 25 danau saja kayak gitu ya kan. Nah, kemudian kita masukkan nilai N-nya itu 25, kemudian mu-nya 122, deviasi standarnya adalah 20. Coba kalian run dulu nggak apa-apa. Saya hapus dulu ini biar kelihatan.
di run aja, pakai Ctrl Enter. Kalau mau semua ya di blok dulu, baru Ctrl Enter. Itu kalau satu-satu ya bisa, tinggal di di sebelahnya. Misal saya mau ngerun std-nya aja ya berarti tinggal ditaruh situ kursornya, terus tinggal di Ctrl Enter. Atau misal Ctrl Enter-nya lagi bermasalah, bisa pakai yang ini, run ini di pojok kanan atas, bukan pojok juga sih. Gitu. Oke, nah kemudian kita nyari nilai standar error dari rumus yang sudah pernah kita bahas. Kalau lupa bisa dibuka lagi ya PPT-nya. Itu kan nilai standar error adalah standar deviasi dibagi akar N. Nah, kita bisa tuliskan di R-nya itu adalah nilai STD per SQRTN atau square root N, kayak gitu. Nah, ini menunjukkan akar N, square root N. Terus untuk penamaan ini, N, mu, SD itu terserah kalian. Mau kalian namai A, B, C ya terserah kalian. Kayak gitu. Sama kan kayak Python kemarin. Nah, kemudian coba kita run. Berapa sih nilai SE-nya? Kita run ya, terus kita bisa tuliskan di atas sini untuk nilai, karena ini masih sama dengan, jadi kita langsung aja tulis SE. Coba kontrol. Nah, ternyata didapatkan nilai SE-nya adalah sebesar 4. Kalau misal kalian nggak mau nulis di sini, jadi kan kalau nanti teman-teman udah mulai yang namanya coding banyak, itu biasanya itu kalau mau mengeluarkan hasil itu bisa di atas ini atau di sini. Kalau misal di sini ya boleh saja, tinggal ditulis SE, enter. Nah, keluar hasil kan 4. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih historinya itu yang sudah kalian lakukan itu akan keluar di sini. Tadi kan sudah pernah running yang nilai N, mu, deviasi standar itu akan keluar semua di historinya sini. Nah, kemudian, oh ya, sekalian mengenalkan untuk di R itu ketika kalian bingung, bukan bingung sih, tidak tahu rumus atau tidak tahu package atau tidak tahu cara mencari min itu bagaimana, ini ada helpnya juga di sini. Misal teman-teman cari nilai bagaimana sih untuk min itu bagaimana, apa aja sih kayak komponen-komponen yang dimasukkan, nah itu bisa dicari di sini. Nah, nanti akan muncul di penjelasannya adalah di sini, min base. Berarti kalau min base ini dalam artian itu untuk rata-rata yang umum. Ketika kalian ingin mencari sebuah rata-rata, itu langsung aja bisa pakai min, terus memasukkan nilai dari datanya. Nah, ini deskripsinya ada, ya, generate function for the arithmetic mean. Nah, kemudian usage-nya juga itu di sini, min x. Nah, ini juga berfungsi banget nih. Kadang itu kalau misal nilai ininya kan ini kan komponennya cuma x saja kan ya. Nah, tapi kadang itu ada yang di dalam komponen ini itu nggak hanya x, tapi misal ada color, kemudian ada kategori missing value dan lain-lain. Jadi biasanya itu sering juga di sini karena kita nggak sesuai dengan komponen, ketika kita menuliskan nggak sesuai dengan komponen itu bisa menyebabkan error juga. Tapi nanti pasti ada keterangannya juga kok di sini errornya kenapa. Pasti dikasih tahu dengan R ini kenapa kok ada error, sama kayak di Python juga. Nah, kemudian penjelasan dari komponen itu teman-teman bisa lihat di argumen ini. X itu untuk apa, kemudian trim itu untuk apa, dan A.rm itu apa, itu bisa dijelaskan di sini. Nah, ini reference tuh biasanya yang membuat dari page-nya. Di sini pun juga ada contohnya. Nah, ini misal dia mencontohkan ketika membuat data sebanyak 50 dari angkanya bernilai 0 sampai 10. Terus dia hitung nilai min dari X. Nah, itu dia package juga. Kita perkenalan dengan R dulu. Kemudian untuk package itu di sini teman-teman tuh bisa menggunakan yang poin ini, package. Kalau di R itu package-nya itu atau library ya, kita sebutnya itu kayak yang kemarin itu misal ada NumPy, kemudian Pandas, terus ada lagi Seaborn untuk yang
buat ngeplot. Terus ada lagi banyak lah, ada matplotlib, kemudian kalau apa lagi ya, banyak lah pokoknya selain NumPy, Pandas, tapi mungkin teman-teman banyak yang lebih mengenal NumPy dan Pandas itu ya. Nah kalau di R itu nanti di sini tempatnya. Kok masih muter. Nah kalau di Python, bedanya dengan Python, itu kan ketika kita ingin memanggil dari library-nya itu pakai import ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus menginstal dulu pakai pip install. Nanti kita tunjukkan juga kalau semisal note pakai pip install. Tapi kalau di R, ketika teman-teman ingin mendownload library-nya atau package-nya, itu langsung aja klik install di sini. Kok muternya lama ya? Kalian lama nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke lah. Oke. Ya, pokoknya nanti kalau ini sudah keluar. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan di sini. Misal kita mau membuat plot dari suatu data gitu ya. Kita misalkan pakai package-nya itu namanya matplotlib misal. Tinggal aja ditulis di sini. Nah, di sini kan langsung muncul tuh pilihannya, ada Mabel, Mabus. Ini ada fungsinya semua ini. Nanti kalau Mabel itu dibuat menghitung apa, kemudian Mabus itu pakai apa, coba kita matplotlib ya. Udah nggak? Nggak ada ya. Kita, plotly sih, sorry. Plotly kalau nggak salah. Nah ini, kan ada plot matrix, lalala. Nah ini ada plotly. Kita coba menginstal plotly di sini. Ini untuk membuat plot gitu ya. Nah kalau sudah dituliskan di sini dan sudah keluar, pasti keluar kok. Apa namanya, package yang akan kalian install itu pasti akan keluar di sini. Kalau nggak keluar berarti ada yang keliru. Kayak tadi kan matplotlib, ternyata matplotlib itu bukan di R tapi di Python. Agak bukan rancu sih, agak ini karena mainnya Python sama R. Coba kita install. Kalau misal sudah selesai, itu langsung aja diinstal sini. Tinggal ini mau disimpan di mana. Kalau saya di penyimpanan C-nya kayak gini. Kalau terserah, kalau teman-teman ya nggak tahu di mana. Tapi biasanya sih masuk di folder R-nya. Ini bisa dilihat di dokumen R, kemudian Windows Library. Nah, tinggal diinstal aja, klik install kayak gini. Nah, nanti keterangan install itu ada di bawah sini. Ini masih menginstal ya. Nanti kalau sudah selesai, nah keluar seperti itu. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul kayak tanda panah gini. Tuh ada keterangan successfully. Ya, kalau sudah selesai, berarti nanti muncul kayak gini lagi. Nah, ini tandanya bahwa kita sudah berhasil untuk mendownload atau menginstal dari package plotly. Oke, sekarang kita lanjut ke sini lagi. Kan tadi sudah dijelaskan help, package, kemudian plot. Plotnya, ini sih biasanya yang berfungsi banget tuh 3 ini. Kemudian plot, misal kita nanti membuat plot itu munculnya di sini nanti. Ini bisa kalian geser-geser, mau lebih gede atau mau lebih kecil, terserah. Ini bisa dibesarkan juga, terus kemudian dikecilkan lagi. Nah, gitu. Ini juga sama aja yang di bagian sini. Bisa dibesarkan atau bisa dikecilkan, tuh kan? Bisa lebar kayak gitu tampilannya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pembahasan soal. Kan tadi kita sampai sini ya, nilai SE. Sudah berhasil semua kan ya, yang merun and mul, standar deviasi sama standar error. Ini adalah nilai standar error. Standar error. Nah, didapatkan tadi standar errornya adalah bernilai 4. Nah, kemudian kita coba menghitung nilai confidence interval untuk ekor kanan atau bagian yang right atau yang upper, dan yang bagian kiri yang di left atau yang batas bawahnya kayak gitu. Nah, coba kita masukkan, kan dari rumus yang kemarin itu kan untuk menghitung confidence interval itu kan X bar plus minus margin of error, di mana margin of error itu berisi dengan Z alpha per 2 atau Q-norm di sini, dan juga standar errornya. Standar errornya itu memuat deviasi standar per akar N. Ada yang terlewat dari sini atau kecepatan gitu, bilang aja ya.
Nah, kemudian untuk yang ekor kiri atau left di sini ya, itu adalah mu negatif atau minus, kan kemarin plus minus ya, berarti yang batas bawah itu kan minus, mu minus key norm 0,975 dikalikan standar error. Oh ya, untuk mencari nilai Z alpha per 2 itu kita gunakan ini, key norm 0,975. Kenapa kok 0,975? Ya, karena kan kita kan alfanya itu 5%. Karena ada 2 ekor, berarti kan dibagi 2. Ya kan, 2,5%. 2,5% untuk masing-masing ekor. Oleh karena itu, untuk yang kanan, maka confidence levelnya jadi 97,5% atau di sini 0,975. Begitu juga untuk yang ekor kiri, yaitu 0,975 atau confidence levelnya atau tingkat kepercayaannya yaitu bernilai 97,5%. Nah, coba kita run dua nilai ini. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian ketika kita ingin mengeluarkan hasilnya, teman-teman bisa langsung mengklik di sini CI right atau CI left-nya. Ditulis saja. Atau kita bisa buat seperti ini. Biar keduanya itu langsung keluar, biar nggak satu-satu. Kalau satu-satu, nanti bisa sih. Misal ya, kita coba yang CI right sama CI left. Sorry. CI left. Coba kita enter. Nah, hasilnya adalah keluar seperti ini, 129,8 dan untuk CI left-nya adalah 114,1601. Teman-teman keluar semua hasilnya? Keluar, Bu. Oke. Nah, kemudian, yang di bawah itu yang C, bentar saya gedein dulu. Ini kalau teman-teman mau apa? Kenapa? Mau ubah appearance ya? Tadi apa, Bu ya? Kenapa? Kinom itu buat apa? Kinom itu untuk mencari nilai Z-score-nya. Biar kalian nggak buka-buka tabel gitu. Tapi hasilnya sama kok. Misal kita coba di sini ya. Coba kita hasilnya di sini tuh berapa. Nah, ini kan keluarkan nilai kinom untuk 0,975 adalah 1,95 atau 1,96 kalau dibulatkan. Berarti kan sama dengan nilai Z-score yang confidence levelnya adalah 95%. Dari sini ada yang ditanyakan. Terus kita juga bisa mencoba yang ini pakai CI right dan CI left. Bisa biar apa? Biar bisa langsung muncul dua-duanya kayak gitu. Nah, ini di sini bisa muncul 129 dan 114 untuk nilai interval dari kedalaman danau. Dari sini jelas semua atau ada yang ingin didiskusikan atau kecepatan atau masih memahami nih? Gimana nanti? Pas install langsung ke download banyak gitu, cara ngapusnya gimana? Apanya yang ini? Download apa? Kan saya tadi pas install mau yang plotly doang. Nah itu, tapi yang lain itu juga banyak yang ke install gitu. Yang dari Aula itu tah? Bukan dari apa RStudio ini. Oh, ya nggak apa-apa. Tapi muncul yang ini kan, apa yang cari simbolnya yang kayak gini. Ketika kalian ingin membuka RStudio, nah yang kayak gini. Nggak bisa ya. Gimana nunjukinnya? Kalian yang lihat yang R kayak gini simbolnya. Ketika coba cari di apa namanya Cortana. Yang di search itu loh, yang sebelahnya Windows itu nanti ketika muncul itu coba kalian cari yang simbolnya di pojokan kiri ini. Kelihatan nggak sih? Aduh, ayo offline ayo ya. Ayo Bu. Ayo. Ayo. Ayo Bu, ayo. Ayo.
Ya itu ya salah. Ya, semoga kalian bisa mengikuti lah sampai sini. Nggak apa-apa. Tadi siapa Axel? Pokoknya bisa ke install, bisa ke download, bisa ke install dan bisa dibuka kan ya? Iya. Yang lainnya gimana? Coba saya tanya ke ini, bisa berhasil nggak? Laras gimana Laras? Sudah bisa di running? Belum Bu, masih nyoba-nyoba. Masih nyoba-nyoba. Kenapa? Apakah ada error atau gimana? Bisa di-share-kan biar teman-temannya tahu. Enggak Bu, masih bentar. Saya malah nggak bisa buka itunya Bu, filenya Bu. Kenapa nggak bisa? Nggak Yang tahu, file Bu. dari aula itu ya? Iya Bu, yang confidence interval .rar kan Bu. Itu diekstrak dulu, Vin. Nggak ada pilihan ekstrakannya masalahnya. Di klik kanan, Klik Virus kanan. B. ekstrakir. Ekstrakir. Itu masih berupa Klik kanan. ini arsip. Nggak ada pilihan ekstrak nih. Adanya mas scan, shred, share, give access, bla 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 bla. Nggak ada pilihan ekstrak. Loh, kamu nggak punya WinRAR? Oh, alah harus pakai itu toh. Belum aku. Download C. Vin, Gimana masih kamu tadi, Alvin? Nggak tahu aku. Ya, jadi diekstrak dulu ya. Ada lagi yang ini, yang Tak kirim filenya, Vin. WA ya. Tuh, Vin, tes tak kirim. Oh iya, bisa tuh. Di grup bisa dikirimkan tuh teman-teman yang ini, yang sekiranya belum bisa belum berhasil mengekstraknya. Atau ada yang lainnya lagi. Nanti nanti kita bahas sampai ke bawah, tapi kalau teman-teman nggak bisa nyoba juga kan eman gitu loh. Percuma lah nanti kalian cuma penonton doang. Saya nggak maunya itu. Kenapa kok saya menunjukkan ini ya? Biar kalian nyoba langsung gitu loh, Rek. Apalagi nih yang mau ikut kompetisi NDSC, biar nanti teman-teman bisa langsung nyoba otak-atik coding gitu loh. Ya, ada lagi yang belum berhasil, nggak apa-apa, bilang aja, nggak usah sungkan. Bu, saya mau tanya Bu. Iya, silakan Faras. Ini yang di package yang sudah ada tulisannya ini berarti yang sudah ke-download Bu ya? Sudah ke-install? Itu ke-installnya di saya. Jadi kalau teman-teman, kalau menurut saya teman-teman belum ke-install, bisa di-install dulu ya. Yang kayak library Pastek, kemudian ada lagi nggak ya, Hermes kalau nggak salah. Itu bisa di-download dulu pakai yang tadi itu, yang di package, terus install itu, klik install nanti akan keluar kayak yang tadi itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa lagi ya? Coba saya tanya. Saya tanya ke siapa nih? Siapa ya? Razan gimana Razan? Hasil? Udah Bu, bisa Bu. Bisa, oke, alhamdulillah. Oke, ini ada Rova tanya, bukan tanya sih, masih menginstal ya katanya. Iya, nggak apa-apa kalau yang masih menginstal silakan dilanjutkan dulu. Saya masih installing, tadi sudah saya install tapi belum bisa Bu. Bisa kirim Kenapa? WA. Oh iya, Ini terima kasih. anunya gambarnya kayak gini. Oh, bentar. Yang ke-download banyak ini, tapi terakhir-terakhirnya. Oh, yang itu. Oh, iya. Klik yang itu, Excel, yang terminal. Konsolnya itu ya, banyak banget ya. Tapi terakhirnya bisa kok. Cuma yang pas install tadi itu ya gitu, sebanyak package tadi. Oh, yang package tadi. Oh, mungkin ini kali ya, apa namanya? Karena baru pertama kali, jadi kayak bawaannya package-package itu ikut install semua. Karena memang gini loh, Rek, kayak yang Python juga itu kan ketika teman-teman menginstal package
katakanlah package-nya Pastek gitu ya. Nah, ketika sedangkan di Pastek ini itu biasanya itu ada package yang lainnya, berisi package-package yang lainnya, di mana itu ketika teman-teman menginstal Pastek itu package yang lainnya itu ikut muncul juga kayak gitu. Jadi mungkin kasusnya Excel itu kayak gitu juga mungkin. Jadi di dia itu banyak package yang ikut ikut ke saya, nggak apa-apa, itu ada kayak ggplot2. ggplot2 itu bermanfaat banget buat ketika kalian nanti ingin membuat gambar yang bagus-bagus. Kalau yang gambar biasa itu kan hitam putih, nah nanti pakai ggplot itu kalian bisa menambahkan informasi apapun yang ingin kalian tambahkan. Iya, nggak apa-apa itu, nggak ada masalah kok. Lanjutkan aja. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang masih bermasalah? Iya. Bu, kalau mau mulai project baru itu package-nya harus diinstal ulang semuanya atau udah kepake dari yang lama? Oke, pertanyaannya bagus. Siapa tadi? Saya Juan. Oke. Enggak harus menginstal ulang semuanya, karena kan kayak tadi itu ya, ketika teman-teman akan menginstal itu kan hasil instalannya akan tersimpan di library teman-teman. Ini loh yang ada di drive. Kalau di saya di C, kemudian users dan lain-lain kemudian di folder R-nya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah pernah mendownload satu package, nah otomatis nanti package tersebut itu akan tersimpan di Windows kalian, di komputer kalian. Jadi ketika akan memulai project baru, kalian nggak usah menginstal lagi, tapi tinggal memanggil aja. Lah maksudnya memanggil nih gimana? Tinggal dipanggilnya itu pakai ini loh, Rek. Library Pastek. Nih, nanti cara memanggilnya adalah di sini. Sama kayak Python, ya nggak sih? Kalau sudah pernah menginstal NumPy, katakanlah ya, library-nya pakai NumPy ya, berarti teman-teman tinggal memanggilnya aja pakai import NumPy S apa gitu, SNP atau S apa gitu, terserah. Jadi sekali aja menginstalnya. Oke, ya, makasih Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa lagi nih yang saya belum pernah mendengar suaranya. Siapa? Apa ya? Areta, gimana Areta? Sudah berhasil di-download? Sudah berhasil di-install? Sudah, Bu. Oke, bisa di-running juga ya? Iya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut. Gimana? Atau ada yang masih bermasalah di menginstalnya? Nggak apa-apa, dibilang aja. Lancar ya? Oke, kita lanjut ke case kedua. Ini hasilnya sama kan ya? Nilai CI yang kita dapatkan 129,83, dan untuk batas atau untuk ekor kirinya batas bawahnya adalah 114,16, sama dengan penghitungan manual. Kalian kalau nggak percaya bisa dihitung lagi secara manual atau buka aja PPT-nya. Oke. Sekarang kita lanjut ke case yang kedua. Waktunya kok udah 8.40. Cepat banget. Ini untuk case kedua. Kita coba memasukkan nilai dari berat apel. Ini weight of apple gitu ya. Kita coba masukkan satu-satu. Nah, cara membuat datanya tuh kayak gini kalau di R. Kalau bedanya dengan R dan Python, kalau di Python kan teman-teman tinggal masukkan kurung siku kayak gini. Bentar. Mestinya ini saya harusnya nunjukin R dan Python sih. Tinggal diubah gini aja kan kalau di Python. Tapi kalau di R itu bedanya ini. Kita pakai C dulu, baru bisa. Nah ini kalau semisal code yang kita masuk itu nggak sesuai, R akan otomatis untuk menolaknya ini ada keterangan unexpected token. Jadi langsung ada silang di sini. Nah kan ya. Jadi kalian udah tahu kalau ini tuh salah. Oke, hapus saja. Coba kita run, Ctrl Enter. Nah, jadi udah bisa ya. Di weight-nya ini udah keluar. Kalau kalian ingin mengeluarkan atau melihat nilai weight ya, tinggal dituliskan aja di sini di bawah itu ya, yang di konsol itu tinggal aja ditulis weight. Nah, kalau di RStudio itu teman-teman ketahuan nih.
yang kalian panggil itu apa? Weight ini atau weighted mean atau ini. Nah, kalau dari variabel kita itu kelihatan kalau notasinya itu adalah yang ini. Yang apa ini warnanya? Entah pink atau ungu. Itu weight atau variabel yang kita inputkan. Kita inputkan sendiri dalam artian itu oleh usernya ya. Nah, kalau yang dari bawaan R-nya itu fungsi. Nah, fungsi di sini itu terlihat dari kayak gini. Simbolnya itu ada biru, kemudian di sini ada kayak kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini nanti diisi apa? Nah, diisi apanya itu ini dilihat di ini. Ada X, ada W, dan lain sebagainya. Nah, coba kita run, apa sih, bagaimana sih tampilan dari weight yang kita masukkan. Coba kita enter. Nah, ini data yang kita masukkan atau data dari berat apelnya 142 gram, ada yang 148 gram untuk data tiap apel. Nah, di sini itu misal aja kita ingin mencoba untuk meneliti atau mengetahui rata-rata berat apel di suatu kebun gitu ya. Berapa sih untuk rata-rata keseluruhan apel atau rata-rata dari populasi apel yang ada di kebun. Kemudian kita coba sampling. Kita sampling sebanyak ini. Sebanyak berapa? Coba kita ketahui pakai fungsi length. Nah, ini langsung muncul kan ya, langsung weight. Length dari weight-nya. Coba kita enter. Oh, ternyata ada 15 apel. 15 buah apel yang menjadi sampel kita. Nah, kemudian kalau semisal teman-teman ingin mengetahui data dari kalian terkait dengan deskriptifnya, itu bisa pakai pastek ini ya, atau pakai langsung summary. Misal kita nggak tahu nih keterangan dari data kita itu apa. Ini kalau datanya kecil enak ya, dalam artian kita bisa melihat langsung gitu ya datanya. Nah, kalau data kalian ribuan atau bahkan ratusan ribu itu akan susah. Jadi biasanya itu ketika kita ingin mengetahui coverage data kita itu bisa pakai summary weight. Coba kita Ctrl Enter. Nah, kemudian muncul nih teman-teman, di sini ada nilai minimumnya, kemudian nilai kuartil 1, ada median, ada rata-rata juga, ada kuartigal, dan ada nilai maksimum atau berat. Kalau dalam konteksnya ini adalah berarti berat maksimum untuk nilai apel adalah 158 gram. Nah, kemudian juga dari data tersebut, data ini itu rata-rata apelnya adalah 149,3. Nah, ini salah satu contoh untuk mengeluarkan deskriptif statistik. Nah, kita coba pakai cara yang lain atau pakai library pastek. Nanti kalau teman-teman belum menginstal, bisa diinstal dulu pakai yang install tadi ya, yang sudah saya tunjukkan. Nah, itu nanti diinstal, terus kita coba panggil di library ini untuk memanggil ya. Kalau di Python itu sama dengan import. Nah, kalau di Python itu import. Ya. Kemudian kita panggil start dash, masukkan nilai weight-nya, sama ya, nilai datanya. Nah, kalau di sini teman-teman lebih banyak mendapatkan datanya, lebih banyak mendapatkan informasi, Nah, di sini teman-teman kalau bisa dilihat ya, ada nilai SE-min, kemudian ada nilai range-nya juga, ada sum, ada deviasi standar juga, ada koefisien varian. Nanti untuk nilai masing-masing ini gimana nanti juga gimana ya di metode statistika kayaknya. Tuh, oke. Ini cara lain untuk mengeluarkan nilai deskriptif statistik. Nah, kemudian coba ketika kita ingin membuat plot, ini membuat plot dari datanya, plot data week of apple, gitu ya. Kita coba plot biar nanti teman-teman tahu juga. Kita coba run. Nah, nanti hasilnya akan keluar di bagian kanan, pojok kanan bawah, itu teman-teman bisa lihat nilai dari bentuk box plotnya. Nah, untuk bentuk plot ini itu terserah dari kalian. Mau kalian misal gambar pakai diagram
pakai histogram ya monggo, mau diagram pie chart itu ya monggo, silakan, tergantung dari tujuan dari teman-teman. Kan sudah pernah dibahas ya kalau pie chart itu tujuannya apa, histogram tujuannya apa kayak gitu. Nanti akan muncul di plot ini. Nah, kalau di plot ini kan istilahnya itu plotnya masih putihan gitu ya. Nanti teman-teman bisa mempercantiknya pakai entah itu di ggplot-nya, pakai library ggplot, atau ditambahkan color-nya, atau ditambahkan informasi apa. Oke, nah kemudian untuk mengeluarkan nilai CI itu kita bisa pakai library gmodels. Nah, gmodels itu nanti itu dia terkoneksi dengan fungsi ini CI, confidence interval. Kalau belum terinstall bisa diinstal dulu, kemudian kita panggil pakai fungsi library, terus tinggal dimasukkan package-nya yaitu gmodels. Kemudian kita coba kita coba untuk merun. Nah, didapatkan nih estimasinya adalah 149,26, di mana untuk CI confidence interval yang bawah atau yang ekor kiri itu bernilai 146,6 dan untuk CI uppernya itu 151, serta di sini ada keterangan juga untuk nilai standar error. Oke. Kemudian cara lain bisa juga dengan t-test. Nah, ini belum dijelaskan sih, tapi nggak apa-apa. Kenapa kok pakai t-test? Ya, itu tadi. Karena kita tidak ada informasi terkait deviasi standar dari populasi. Ya kan ya? Kan beda dengan soal sebelumnya, di mana standar deviasi dari populasi itu sudah diketahui sebesar 20. Nah, sedangkan yang ini tuh kita pakai sampel kecil. Dan deviasi standarnya itu tidak diketahui. Jadi kalau deviasi standarnya tidak diketahui dan sampelnya kecil atau kurang dari 30, maka kita pakai distribusi t-student. Nah, nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Coba kita run pakai yang t.test ini. Apakah hasilnya sama dengan nilai dari sebelumnya? Nilai pakai CIW gitu ya. Coba kita agak besarkan. Nah, bisa dilihat di sini, kalau yang pakai t.test, itu yang t.test ini nanti akan berfungsi juga di materi 2 minggu lagi terkait dengan pengujian hipotesis gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa terlihat mana nilai untuk confidence intervalnya itu yang di sini. 95% confidence interval itu adalah 146 sampai 151. Sama kan ya di sini. Untuk CI lowernya 146, kemudian CI uppernya adalah 151,9. Nah, jadi kesimpulannya terserah nanti ketika teman-teman udah mulai mengcoding itu tidak ada batasan, oh kalau mencari CI itu harus pakai library CI gmodels ini dengan memanggil gmodels. Tapi teman-teman juga bebas mau pakai t-test atau pakai CI, hasilnya pasti akan sama. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin mengubah nilai confidence level, itu tinggal dimasukkan di sini aja. Confidence-nya mau 99% atau 95%. Kalau mau 99% ya berarti di sini tinggal tulis aja nilai 99. Ini juga bisa tinggal dituliskan 99. Terus tinggal di Ctrl Enter, maka kita akan mendapatkan nilai dari confidence interval kita. Gitu. Oke, gampang kan ya? Terus ini saya mau bahas sampai ini toh aja. Yang iris nanti teman-teman bisa tinggal running. Nah, kemudian untuk yang untuk yang standar deviasi yang tidak diketahui itu nilai Z-nya itu tidak bisa pakai langsung Z-test atau CI-nya pakai ini ya, karena untuk yang nilai distribusi T ini itu bisanya hanya untuk kalau untuk yang sampel kecil dengan deviasi standar tidak diketahui itu kita pakai t-test. Nah, ketika kita ingin mencoba untuk membuat nilai Z pakai Z dengan catatan kita harus tahu varians populasi gitu ya. Nah, itu kita pakai ini, kita buat fungsi dulu sini. Kita buat fungsi sebentar pakai terserah ini penamaan norm dan interval, terserah kalian mau dipakai nama apapun. Nah, kemudian kita buat fungsinya. Fungsinya ini memuat apa aja, ada data, ada varians, ada confidence level 95. Nah, untuk apa
isi yang ada di dalam function ini juga terserah kalian, karena yang function ini yang membuatkan kalian sendiri. Jadi terserah tujuan kalian tuh apa, itu disesuaikan aja. Nah, karena di sini tuh kita mau mencari nilai dari confidence interval dari data berat apel, maka saya akan memanggil nilai atau data dari beratnya apel, yaitu nanti akan dimasukkan ke dalam data ini. Kemudian karena ini kita akan mencoba pakai Z normal, pakai Z score, dan bukan lagi pakai distribusi T, dengan catatan di case yang kedua state noun itu kita asumsikan sendiri, yaitu variasinya itu diketahui, misal 36 gitu ya. Nah, ya udah, berarti di sini nanti kita butuh variance juga. Kemudian untuk confidence levelnya itu kita tetapkan pakai nilai 95%. Nah, untuk ini nilai Z genom 1 min confidence level per 2 ini sama kayak nilai confidence atau nilai Z alpha per 2 itu ya, ini loh. Genom ini kan untuk mencari nilai Z score. Nah, kemudian per 2 sama, berarti kan kenapa kok dibagi 2 ya? Karena untuk 2 ekor kiri dan ekor kanan, atau tail, right tail dan left tail. Jadi harus dibagi 2 dulu. Kemudian kita juga masukkan nilai X bar. Ingat lagi, jika rumus dari untuk rata-rata yang pakai distribusi normal kan X bar plus minus Z alpha per 2 standar error, dikalikan standar error. Nah, oleh karena itu kita juga butuh nilai X bar di sini. Kemudian kita juga butuh nilai dari standar error-nya, yaitu kalau di sini saya tulisnya adalah SDX, di mana adalah square root variance per length dari data. Ini di sini karena nanti yang kita masukkan adalah variance dan bukan dari standar deviasi, makanya yang masuk ke akar itu, yang diakarkan itu adalah variance dan juga nilai N. Tapi kalian juga bisa aja langsung memasukkan pakai rumus deviasi standar dibagi akar N. Atau kalian nulisnya akar yang dalam akar besar gitu ya, yang diakarkan adalah nilai variance dan N. Sama aja sih. Kan kuadrat dari nilai standar deviasi adalah variasi. Nah, kemudian udah, ini kita membuat tampilan untuk nilai Z-score-nya pada nantinya. Dan ini nanti kita panggil fungsinya. Jadi yang ini norm intervalnya dari mana? Ya, ini tadi dari penamaan fungsinya yang kita gunakan. Bisa aja nih kalian ganti, misal pakai nama Areta atau pakai Faras atau Excel, Fikri, dan lain itu bisa, terserah kalian. Disesuaikan aja. Tapi ketika nanti ininya namanya diganti, ya ininya nanti juga harus diganti. Karena fungsinya di sini bernama norm interval. Berarti ketika nanti kita ingin merun atau melakukan running, kita panggilnya pakai nama ini juga kayak gitu. Coba kita kita lakukan running ya. Nah, terus kita masukkan data apel di sini, yaitu week di atas, dan juga di sini adalah asumsi variance ketika kita mengetahui variasinya. Sehingga didapatkan di sini CI-nya adalah 146 sampai 152. Gitu. Selesai. Ini untuk CI yang lower dan CI untuk upper. Kalau kalian ingin menerapkan di data yang lebih besar, yang agak besar itu bisa pakai data iris ya, di sini saya contohnya. Nanti tinggal pakai Hermes ini untuk distribusi normal gitu ya. Yang rata-rata berdistribusi normal, tinggal nanti di-run, dicari sendiri. Atau misal pakai data yang lain juga silahkan. Gimana? Kecepatan apa gimana? Iya, waktunya cepet banget. Aku tambah pusing dari sini. Gimana? Lumayan, Bu, lumayan. Ya begitulah, Bu. Lumayan lah, Bu. Belum sarapan juga, Bu, jadinya. Sarapan dulu lah. Kalian habis ini ada kuliah matematika, terus nanti siang ada PTM. Sarapan dulu. Bu, mau tanya, Bu. Siapa Laras? Silakan.
Kalau misalkan yang standar deviasinya belum diketahui, cara ngitungnya gimana? Kalau standar deviasinya belum diketahui, kalian dari materi distribusi sampling kayaknya sudah pernah dibahas deh. Coba cari standar deviasi. Bagaimana cara menentukan standar deviasi gitu. Ini saya tanya dulu. Ini maksudnya standar deviasi yang untuk populasi atau standar deviasi yang rata-rata? Maksudnya Laras? Yang untuk populasi. Yang untuk populasi. Oke. Ya, kan gini, balik lagi ke konsep awal. Untuk nilai populasi itu memang kita kesulitan untuk mendapatkan informasinya, dan untuk mendapatkan itu memang susah. Oleh karena itu kita butuhkan yang namanya pendugaan atau penaksiran. Paham nggak dari sini? Memang kok pada kebanyakan kasus itu nilai dari parameter populasi, nggak hanya standar deviasi ya, tapi juga mean ataupun variasi itu tidak bisa dicari untuk populasi ya. Ini kasusnya untuk populasi. Tadi Laras tanya populasi ya. Itu memang sulit untuk diketahui. Kalau misal kalian ingin mengetahui nilai standar deviasi dari populasi, mau nggak mau kalian harus mendapatkan semua data dari populasi. Dengan cara apa? Dengan cara sensus. Kalau kalian nggak tahu gambaran sensus, mungkin sensus penduduk yang di awal tahun kemarin itu bisa menjadi gambaran kalian. Bagaimana mendapatkan karakteristik populasi, yaitu mean, standar deviasi, varians atau proporsi dari populasi itu bagaimana? Ya mau nggak mau kita lakukan sensus. Tujuannya sensus itu apa? Untuk mengetahui semua data dari populasi itu. Nah, susah kan ya kalau ingin mendapatkan karakteristik dari populasi, pasti akan susah. Oleh karena itu, kita coba dekati atau kita coba duga, kita coba perkirakan nilai dari parameter populasi itu menggunakan sampel. Nah, kalau semisal sampel itu akan lebih mudah kita cari. Dengan cara apa? Ya, nilai dari nilai dari standar deviasinya kita bisa pakai rumusan, yaitu yang ada di slide itu. Teman-teman kalau bisa lihat itu pakai 1/n-1 sigma xi min x bar. Kalau nggak salah ini di distribusi sampling teman-teman udah pernah melakukan penghitungannya deh. Gimana Laras? Jelas nggak? Jadi balik lagi, kalau semisal standar deviasi dari populasi nggak diketahui, ya kita duga pakai standar deviasi dari sampel. Caranya bagaimana? Coba kita masukkan dulu seperti di PPT slide ke-7 yang di estimator itu loh, yang ada tabel parameter, terus ada estimator. Nah, di situ kan ada nilai dari varian. Nah, kalau mau standar deviasi berarti tinggal mengakarkan dari nilai varian itu. Berarti nanti S sama dengan akar 1/n-1 sigma xi min x bar dikuadratkan. Gimana Laras? Ya Bu. Terus Bu, kalau misalkan di R-nya caranya gimana Bu? Kalau di R-nya bagaimana? Kalian mau satu-satu atau langsung juga boleh. Kalau mau satu-satu ya berarti kita st dev. Nggak ada. Nah, tinggal dicari pakai st dev sini. Nggak keluar. Atau langsung pakai ini aja, summary wiki. SD kalau nggak salah Bu. SD ya? SD aja Bu. Oh SD. Coba sih. Oh iya, ini ada SD, kemudian wake. Coba kita enter. Nilainya adalah 4,75. Nah, kita bisa coba juga mencari dari pakai summary, itu nggak ada ya. Kita pakai yang bawahnya aja, pakai stades, pakai yang pastek ini. Itu didapatkan nilai dari standar deviasinya adalah ini 4,75. Sama kan ya?
Bisa terlihat di layar kalian nggak? Nilainya adalah 4,75 kalau pakai start-dash ini, pakai functionnya start-dash, atau misal dihitung satu-satu ya boleh langsung aja pakai SD week. Kita dapatkan nilai standar deviasinya adalah 4,75 gitu. Gimana? Menjawab Laras? Sudah Bu, sudah. Makasih ya Bu ya. Oke. Ada yang tanya lagi ya? Oh, jam 9, Rek. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan dulu hari ini. Terus, oh ya, kalian coba juga yang untuk mengerjakan latihan soal ini loh, Ra, yang di halaman terakhir. Yang yang soal 65 dan 66. Ini sama kok, dengan konsepnya sama dengan soal yang Dano itu. Kan udah diketahui itu ya, real estate, diketahui sigmanya atau deviasi standarnya adalah $5.500, kemudian sampel mean atau X bar-nya itu diketahui ini $89.673,12, dan sudah diketahui juga nilai dari confidence level atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, kalian disuruh mencari confidence interval untuk rata-rata dari ini tadi, real estate ini, properti. Kemudian yang 66 ini sama, mengacu ke 6.5, tapi dengan mengganti confidence level atau tingkat kepercayaannya menjadi 99%. Gitu. Gampang kan? Coba aja nanti bisa langsung dicobakan di R-nya atau dicoba ngitung manual juga silakan. Gampang banget itu, langsung kalau di R tinggal ganti aja, nanti yang di case 1 itu kan udah ada nilai N, kemudian nilai mu-nya, standar deviasi, tinggal masukkan itu, tinggal di run, keluar deh hasilnya. Nanti di hari Kamis saya tanya ya, jawabannya berapa. Oke? Gampang banget, Ra. Oke. Bu. Dikumpulin kapan, Bu? Dikumpulin nggak ya enaknya? Nggak usah ya? Nggak usah. Ini cuma latihan aja, Set. Tapi kalau dibahas sepertinya selanjutnya aja. Bareng-bareng aja. Bahas bersama aja, Bu. Saya setuju latihan. Axel. Apa? Kolaborasi. Enggak, Saya akan menanyakan enggak? Saya akan menanyakan enggak? Iya, karena Axel sudah bertanya demikian. Itu aja. Enggak apa-apa, kalian kerjakan yang prefer manual silahkan di otak-atik, nantinya akan kalian kirim ke aula. Ya dikirim aja deh biar kalian belajar gitu loh. Nanti takutnya kalau kayak gitu kalian nggak mau belajar. Iya. Oke? Siap, Bu, siap. Okay. 65 nanti dan 66 aja, Bu. Apa enggak dengar Ricardo. 65 dan 66 saja, Bu. 65. Oh, 65 itu siapa? Apa itu? Maksudnya itu Bu, soalnya dua soal oh iya. aja. Oh iya benar. 65 dan 66 aja karena yang 65. Tuh. Yang soal bawah itu. Yang soal bawah. Berarti ini bentuknya apa, Bu? Kalau dikumpulin, Bu? Bebas ya, Bu? Bebas. Nanti kalau misal yang ngerjain manual, kalian foto aja. Nanti hasil foto kalian kirim ke aula. Belum saya buatkan sih assignment-nya. Nanti deh saya buatin. Kalau yang 65 dan 66. Ini yang terkait dengan distribusi normal. Yang min rata-rata pakai distribusi normal. Tuh. Nanti yang ini 637 ini kita kerjakan di hari Kamis dan Jumat. Oke. Ini juga gampang, kayak tinggal dimasukin aja kayak yang case kedua. Berarti nanti kalian tinggal mengganti berat dari apel tuh ganti pakai ini, pakai N97, 89. Yes, gampang banget kan? Yo, gampang banget ini. Kayaknya gampang. Oke lah. Nggak apa-apa. Jadi dicoba dulu di R dan manualnya. Nanti kalian screenshot hasil dari penghitungan kalian, baik di R maupun di manualnya. Kalau sudah, nanti di-upload di aula. Di sini saya buatin assignment-nya, jadi nanti kalian bisa langsung ngupload di aulanya gitu. Oke? Kalau ada yang ditanyakan, bisa tulis di forum diskusi di aula juga.
atau bisa chat di grup WA kita. Ya, sekian perkuliahan hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kok gitu sih? Ya gitu, alhamdulillah semoga bermanfaat untuk hari ini. Amin. Doa penutup kafaratul majlis. Amin. Terpantau. Allah Akbar. Gini loh rek doanya subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu. Oke. Terima kasih atas Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.